Univet kami berharap bahwa tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga pakai integritas, berarti akan memajukan Univet yang nantinya tahun berapa Univet itu mendapatkan akreditasi A untuk seluruhnya. Saat ini dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya bangga. Ya bangga, seneng, nggak nyangka saya selama ini di tengah-tengah berlatih saya bisa menyelesaikan pendidikan. YPPP Veteran Sukoharjo didirikan berdasarkan Akte Nomor 105 tanggal 24 September 2008, Jonto Akte Nomor 7 tanggal 9 November 1979. YPPP Veteran Sukoharjo mendirikan SMP Veteran Manyaran Wonogiri, SMK Veteran 1 Sukoharjo, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang berasal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Veteran Sukoharjo. Pengembangan menjadi universitas terjadi antara tahun 1987 hingga 1992 dari IKIP menjadi universitas. Di sini adalah ruang PMB Univet Bantara Sukoharjo. Calon pendaftar mahasiswa baru dapat mendaftar secara offline, secara langsung di kantor PMB Univet Bantara, atau secara online melalui website di pmb.univetbantara.ac.id. Tujuan yayasan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk ikut serta aktif membantu pemerintah Republik Indonesia dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan serta membina moral, keterampilan kehidupan setiap warga negara Indonesia. Landasan kerja mental dan sikap sesuai dengan nilai-nilai kejuangan 17 Agustus 1945 dengan moto pejuang pendidik dan pendidik pejuang. Patuh dan taat kepada ketentuan atau aturan yang berlaku. Jujur cinta kebenaran, kesetiaan mental dan sikap menolong kelancaran tercapaian tujuan. Setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI, setia kepada Undang-Undang Yayasan, setia kepada ADART Yayasan, setia kepada kebijakan Yayasan, menimbulkan kerjasama yang serasi, bantu-membantu dalam pelaksanaan tugas, kerjasama saling hormat menghormati, serta beban berat bisa menjadi ringan. Saling hormat menghormati, bersikap santun, menjaga nama baik kawan, bantu binantu, tolong menolong, serta menumbuhkan silaturahmi. Misi Yayasan Pembina Pendidikan dan Perguruan Veteran atau YPPP Veteran Sukoharjo yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, memberantas kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu, menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, mandiri, mempunyai nilai kejuangan dan daya saing tinggi, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Romanti Retno Halimah, NIM 22215200076, mahasiswa PPG Prajabatan, Prodi PGSD, Universitas Veteran Bangun Nusantara. Dengan dosen pembimbing seminar pendidikan adalah Dr. Jatmiko Hidayat MPD. Saya akan menjelaskan mengenai 4 hal. Yang pertama, mengenai pengalaman bermakna mata kuliah pilihan. Di sini, saya memilih mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Kemudian, artefak pembelajaran yang berisi mengenai pengalaman belajar apa saja yang sudah saya lakukan selama 2 semester ini. Kemudian yang ketiga mengenai desain inovasi dan rencana tindak lanjut atas review dan refleksi mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir mengenai paradigma baru atau pandangan baru mengenai makna guru. Alasan saya memilih mata kuliah ini adalah karena banyak kasus di Indonesia yang berkaitan dengan masalah emosional. Seperti yang saya tampilkan pada layar, di sini terdapat 4 kasus mengenai akibat dari perilaku yang emosional. Emosi merupakan sebuah respon terhadap kejadian yang menimpa seseorang. Respon yang kita berikan ini akan membuat terhindar dari bahaya. Emosi terdiri dari 2, ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif bisa dituangkan melalui bahagia, perasaan senang, bangga, kemudian emosi negatif seperti sedih, merasa dikucilkan, malu, dan yang lainnya. Pada masa ini, banyak kasus yang mengedepankan emosinya ketika sesuatu yang diinginkan tidak terpenuhi. Dari beberapa kasus tersebut, kita dapat simpulkan bahwa mengelola emosi itu penting dan pendidikan sosial emosional itu penting untuk dibelajarkan pada anak sedini mungkin. Di sini saya akan mereview pembelajaran sosial emosional pada semester 2 ini yang terdiri atas 5 topik. Topik yang pertama mengenai kompetensi sosial berdasarkan CASEL. Di sini memuat kerangka CASEL yang terdiri dari 5 komponen, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan keterampilan sosial. Kemudian di topik 2, dengan peran guru sebagai teladan pembelajaran CASEL, berisi mengenai wujud kepedulian guru dalam membantu siswa mengembangkan sosial emosionalnya. Terdapat 4. Yang pertama yaitu rasa peduli, welas asih, kesadaran penuh, dan berpikir kritis, atau sering disingkat dengan EMC2. Kemudian di topik 3, mempelajari tentang experiential learning yang berisi proses mengkonstruksi pengetahuan guru sebagai agen kreatif yang mendorong kemampuan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator untuk siswa dengan siklus mengalami, merefleksi, berpikir, dan melakukan. Pada topik yang keempat, mengenai experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional. Di sini, topik ini mempelajari mengenai berbagai gaya belajar anak. Terdapat 3 gaya belajar anak, kinestetik, auditory, dan visual. Selain itu, juga mempelajari tentang ruang belajar siswa. Pada topik 5, mempelajari tentang school well-being yang membahas tentang bagaimana cara menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesejahteraan siswa.
Fokusnya di sini adalah menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung, di mana siswa itu dapat merasa diterima, dihargai, dan didukung perkembangannya. Refleksi pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan adalah pada topik yang pertama, yaitu mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau biasa disingkat dengan CASEL. CASEL menjelaskan bahwa pembelajaran sosial emosional merupakan proses yang membantu individu, baik anak-anak, remaja, ataupun dewasa, mengembangkan kemampuan dasar yang dimilikinya untuk hidup yang lebih baik. Menurut Elias dan Arnold, proses pembelajaran sosial emosional adalah proses mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial, berempati, membuat keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab. Pendidikan tidak hanya menuntut peserta didik dalam cakap pengetahuan saja, namun juga memiliki keterampilan sosial emosional. Di sini ada 5 komponen dalam sosial emosional. Yang pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri. Yang kedua, self-management atau manajemen diri. Kemudian yang ketiga, responsible decision making atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang keempat, social awareness atau kesadaran sosial. Dan yang kelima adalah relationship skill atau keterampilan sosial. Di sini guru harus menjadi agent of change atau agen perubahan bagi peserta didiknya, sehingga guru dapat membimbing kemampuan sosial peserta didiknya. Guru harus memahami terlebih dahulu mengenai kompetensi sosial emosional yang ada di dalam manusia itu. Kemudian, melalui pemahaman itu, guru bisa membimbing siswa untuk mengembangkan sosial emosional yang dimiliki setiap siswa. Best practice atau pengalaman bermakna yang saya dapatkan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dan berpihak kepada peserta didik. Peserta didik dapat melakukan pembelajaran dengan nyaman dan aman, kemudian diterima baik di dalam lingkungannya dan dihargai. Kemudian yang kedua mengenai refleksi dan pembelajaran. Jadi dengan adanya pembelajaran sosial emosional ini, guru ataupun peserta didik dapat melakukan refleksi setiap harinya mengenai emosi apa yang didapatkan dalam satu hari belajar di sekolah. Kemudian yang ketiga, mengenal berbagai macam emosi, kemudian cara menyelesaikan masalahnya, dan mengembangkan relasi sosial yang baik kepada teman atau orang yang lebih tua. Dan yang terakhir, dapat mengenal teknik mindfulness berupa 2 feet 1 breath atau mengambil napas sembari diam di satu posisi. Set intention atau ingat kembali tujuan utama, dan I am aware teknik atau sadar mengingat diri apa yang dilakukan. Jadi dengan teknik ini emosi seseorang dapat dikontrol dengan baik. Berikut adalah lampiran artefak dari pembelajaran yang sudah saya pelajari tentang pembelajaran sosial emosional pada topik yang pertama. Di dalam ruang kolaborasi berisi tentang studi kasus,
apa yang dialami Butet sebagai guru baru. Kemudian diunggah ruang kolaborasi berisi teknik-teknik untuk mengembangkan sosial emosional pada peserta didik. Di dalam ruang refleksi ruang kolaborasi terdapat mengenai pertanyaan pemantik atau pertanyaan reflektif atas pembelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian di dalam demonstrasi kontekstual berisi mengenai teknik-teknik mengembangkan sosial emosional pada peserta didik. Bisa dengan mengambil napas sembari diam di satu posisi atau mengingat kembali tujuan utama. Artefak dalam koneksi antar materi adalah mengkaitkan materi pembelajaran sosial emosional dengan materi lain. Nah, di sini dikaitkan dengan materi atau mata kuliah Computational Thinking atau CT, kemudian pembelajar asesmen, dan proyek kepemimpinan 2. Kemudian di dalam koneksi antar materi ini juga membahas mengenai ruang lingkup yang berupa rutin, budaya sekolah, dan terintegrasi dengan mapel atau mata pelajaran. Kemudian pada aksi nyata, di sini membuat modul ajar atau RPP yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Nah, di sini saya cantumkan setiap tahapannya itu termasuk kompetensi sosial emosional apa, seperti itu. Dalam kesimpulannya, guru sebagai agen perubahan atau agent of change hendaknya perlu memiliki kecerdasan emosional yang baik. Apabila seorang guru memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka guru dapat menciptakan lingkungan dan suasana belajar yang nyaman bagi peserta didik. Sebaliknya, jika guru itu tidak dapat mengontrol emosi, maka suasana belajar akan kurang menyenangkan dan membuat peserta didik akan mengalami banyak tekanan. Nilai-nilai yang saya dapatkan yakni memahami bagaimana cara mengelola kompetensi sosial emosional yang dapat diterapkan di lingkungan kelas atau lingkungan sekolah melalui ruang lingkup secara rutin atau budaya sekolah atau terintegrasi dengan mata pelajaran. Poin berikutnya adalah mengenai desain inovasi dan rencana tindak lanjut. Di sini saya mengambil desain inovasi berupa jurnal diri dengan menerapkan kompetensi sosial emosional dengan kompetensi kesadaran diri atau self awareness dengan ruang lingkup budaya sekolah. Di sini siswa saya tuntun untuk membuat sebuah jurnal diri yang berkaitan tentang perasaannya pada hari ini atau hari di mana dia bersekolah. Kemudian hal yang dituliskan dalam jurnal diri ini adalah mengenai kapan kamu merasa emosi positif pada hari ini dan kemudian energi positif apa yang sedang kamu rasakan. Yang kedua, mengenai kapan kamu merasakan emosi negatif dan emosi negatif seperti apa yang kamu rasakan. Dan yang ketiga adalah dengan apa yang menjadi pemicu energi positif atau negatifmu pada hari ini. Nah, itu dituangkan di dalam sebuah jurnal sederhana, jurnal diri yang berupa bisa dari buku biasa seperti itu, kemudian diberi poin-poin penting seperti itu atau diberi dengan tambahan hiasan-hiasan seperti itu. Anak akan leluasa mengungkapkan perasaannya di dalam jurnal diri itu.
Rencana tindak lanjut yang saya lakukan yaitu dengan mengajak siswa membuat jurnal diri di akhir pembelajaran. Siswa menuliskan atau menggambarkan perasaannya hari ini. Hal apa yang membuat bahagia, hal apa yang membuat bersedih, hal apa yang sudah dipelajari bersama guru hari ini, perbaikan apa yang diinginkan dalam pembelajaran, apa yang harus disyukuri hari ini. Nah, melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti itu, guru dapat merefleksi pembelajarannya, kemudian dilakukan perbaikan atau peningkatan di pertemuan yang akan datang. Melalui jurnal diri ini, guru juga dapat mengerti perasaan siswa setiap harinya. Poin berikutnya mengenai perubahan makna guru sebelum dan sesudah mengikuti program PPG Prajabatan 2022. Makna guru sebelum saya mengikuti program PPG Prajabatan ini adalah seorang pendidik yang berperan untuk mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada peserta didiknya. Guru berfokus terhadap materi yang akan diajarkan kepada peserta didiknya dan peserta didiknya dituntut untuk dapat menguasai materi yang diajarkan. Ada 4 paradigma baru mengenai makna guru sesudah saya mengikuti program PPG Prajabatan ini. Yang pertama adalah guru sebagai fasilitator, di mana guru tidak hanya sebagai sumber pengetahuan saja, namun juga dapat memfasilitasi dan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap peserta didiknya. Jadi guru dapat mengembangkan potensi peserta didik. Misal peserta didik itu memiliki potensi menyanyi, nah guru dapat mengembangkan dan memfasilitasi mengenai potensi yang dimiliki anak tersebut. Kemudian yang kedua, guru sebagai agent of change atau agen perubahan. Di sini guru berupaya membentuk dan menghasilkan generasi yang potensial, sehingga guru perlu melakukan refleksi untuk menilai sejauh mana kompetensi yang ia miliki dapat diimplementasikan dalam pembelajaran. Jadi suatu generasi dapat berubah karena adanya seorang guru. Kemudian pada makna guru yang ketiga yaitu guru sebagai inovator. Guru harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Guru pada saat ini harus sudah melek akan teknologi sehingga guru dapat mengintegrasikan teknologi itu ke dalam pembelajaran. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa sesuai zamannya. Jadi melalui pengintegrasian di dalam pembelajaran ini, guru dapat memanfaatkan teknologi. Misalnya dengan pada saat evaluasi pembelajaran, guru dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk evaluasi seperti Quizzes, Kahoot, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, guru sebagai pembelajar seumur hidup. Guru perlu melakukan refleksi setiap harinya, sehingga guru dapat menciptakan iklim pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi guru adalah pembelajar seumur hidup. Dapat dilakukan melalui refleksi-refleksi dan belajar melalui refleksi tersebut, kemudian membuat atau merancang sesuatu atau pembelajaran yang
Nah, itu tadi adalah pemaparan mengenai pemahaman bermakna tentang pembelajaran sosial emosional, artefak-artefak yang sudah dipelajari, desain inovasi dan rencana tindak lanjut, dan paradigma baru mengenai makna guru. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga video ini menjadi bermanfaat untuk orang banyak. hingga 1992 dari IKIP menjadi universitas.